أجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا. Nah, saya masih menunda untuk bertobat karena saya distempel sebagai Wahabi. Karena berbeda dengan santri yang di pesantren, bagaimana sikap yang harus saya lakukan? Ini sudah distempel masih nunda tobat. Sudah stempel. Jamaah, memang stempel Wahabi ini sangat menakutkan. Karena aliran Wahabiyah ini itu aliran yang dibentuk oleh Abdul Wahab bin Rustum, aliran Khawarij yang ada di daerah, sehingga akhirnya stempel Wahabi diberikan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Padahal kalau memang betul mereka jujur dan benar, maka stempelnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apa? Muhammadi. Karena namanya beliau Muhammad bin Abdul Wahab. Abdul Wahab itu bapaknya. Sedangkan kalau yang ada di Afrika situ, itu namanya Abdul Wahab bin Rustum. Sehingga stempel ini diberikan, orang takut, ini orang yang mengkafirkan orang lain, yang gampang membid'ahkan orang lain, yang tidak setuju dengan kelompoknya dibunuh sama dia. Betul, memang aliran Wahabiyah seperti itu yang ada di daerah Afrika sana. Tapi aliran itu diberikan kepada yang tidak tepat. Ada yang mengatakan Wahabi ini Yahudi. Subhanallah. Dia maksudnya Wahabi sekarang siapa? Raja Salman. Nah, kalau mereka mengatakan Wahabi sekarang adalah Saudi ya. Subhanallah. Maka seharusnya ya kita pelan-pelan memahamkan orang bahwasanya Saudi itu bukan Wahabi. Mereka itu mengajarkan sunnah. Mereka mengajak kepada, kalau belajar fikih, kita tahu fikih yang dipakai. Anak sekolah di Medina. Jadi kalau dikatakan orang yang Wahabi, orang yang paling ngerti Wahabi mungkin di antara antum yang ada di sini. Anak 15 tahun di Medina belajar. Kita belajar semua aliran di situ. Semua madhab kita pelajari. Kita belajarnya udah yang namanya fiqhil muqaranah, perbandingan. Bukan lagi dicekokin yang harus kayak gini. Enggak. Kita itu punya Al-Quran dan punya Sunnah. Dan kita punya ulama-ulama yang telah banyak memberikan andil buat kita, berandil dalam menyimpulkan hukum-hukum. Itu yang dipelajari di dalam madhab Syafi'i, madhab Hambali, madhab Hanafi, dan madhab Maliki. Bahkan Saudi sekarang Lajnah Daimah, majelis ulamanya itu dari 4 madhab itu ada. Majelis ulamanya dari 4 madhab ada. Ada yang Hanafi, ada yang Maliki, ada yang Syafi'i, dan ada yang Hambali. Cuma itulah kebencian kepada Al-Quran dan Sunnah kadangkala yang membuat orang jadi buta. Dan juga mungkin sebabnya salah satu orang atau oknum yang mengajak kepada Sunnah untuk menghidupkan Sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi caranya nggak benar, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat yang macam-macam. Jadi kalau anak antum nggak perlu ditunda. Untuk bertobat artinya kembali kepada Allah. Dengan apa? Kalau itu perintah Nabi, amalkan. Itu larangan, tinggalkan. Kan enak kita sebenarnya, nggak repot jadi orang Islam itu jemaah. Nabi SAW mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku nyuruh kalian, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Kalau aku nyuruh, laksanakan sesuai kemampuan kalian. Artinya tidak memberatkan. Wa idza nahaitukum fajtanibu. Tapi kalau aku melarang, tinggalkan. Tinggalkan kalau aku melarang. Kenapa kalau larangan harus ditinggalkan? Karena meninggalkan larangan itu tidak butuh energi. Yang pertama, larangan itu sedikit dan tidak butuh energi. Antum meninggalkan, umpamanya meninggalkan zina, naudzubillah min dzalik. Apakah butuh energi? Kan nggak butuh. Antum di rumah selesai. Tapi kalau disuruh sholat ke masjid, nah ini kan butuh energi. Ada orang yang nggak mampu, artinya ya Allah kaki anak sakit nggak bisa jalan. Iya, kau silakan sholat di rumah. Tapi kalau untuk meninggalkan yang haram, apa sih beratnya? Meninggalkan yang haram itu kan kau nggak perlu bekerja. Tinggalkan khamar udah, tinggalkan riba ya udah selesai, diam aja Pak.
Tapi kalau sudah amal maka sesuai kemampuan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulai